warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pembelajaran hari ini sebelum kita mulai berdoa dulu. Before we study, let's pray together. Begin. Ina. How are you today? I'm fine. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang should plus present, should plus continuous, and should plus perfect. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang materi baru, yaitu simple present tense. Nah, simple present tense itu apa sih? Simple present tense adalah tenses atau pola kalimat yang digunakan untuk menceritakan sebuah kejadian yang terjadi saat ini dalam bentuk sederhana. Nah, fungsi dari present tense sendiri adalah untuk menyatakan fakta, kebiasaan, atau kejadian yang terjadi dengan menggunakan kata kerja bentuk pertama. Nah, fungsi dari simple present tense sendiri itu adalah untuk menceritakan suatu aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang atau repeatedly. Biasanya itu menggunakan adverb of frequency seperti always, often, sometimes, rarely, or never. Atau juga menggunakan keterangan waktu atau adverb of time seperti every day, every week, twice a week, and sebagainya. Nah, untuk yang fungsi yang kedua itu adalah menjelaskan fenomena alam yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau geografi. Contohnya, the sun rises in the east, or water boils at 100 degrees Celsius. Nah, fungsi yang ketiga adalah untuk menjelaskan segala sesuatu permanen, misalnya tempat tinggal atau pekerjaan. Nah, yang keempat itu adalah untuk mengekspresikan opini, ide, persetujuan, dan lain-lain. Nah, sebenarnya rumus atau pola dari simple present tense dulu bagaimana sih? Untuk yang pertama adalah di kalimat positifnya. Subject plus verb 1 S or AS, kemudian object or complement object. Nah, bisa juga subject plus to be, is, am, are plus complement. Nah, untuk negatifnya subject plus do or does plus not plus F1 plus object, atau subject plus to be, is, am, are plus not plus complement. Untuk interrogatifnya atau kalimatannya do or does plus subject plus verb 1 plus object, atau to be, is, am, are plus subject plus verb 1 plus complement. Nah, ini adalah rumus untuk simple present tense sendiri. Semisal saya beri contoh, I always study English. Nah,
Untuk verb 1 s atau es itu digunakan untuk subjeknya, yaitu they, we, I, you. Itu verb 1 saja, tidak menggunakan s atau es. Untuk s atau es ini digunakan untuk subjek he, she, or it. Nah, yang kedua ini juga sama. Do itu digunakan untuk they, we, are, you. Does untuk he, she, it. Nah, kalau is ini untuk subjek he, she, it. Am ini untuk I saja, dan are untuk you, we, sama they. Udah dicatat ya. Nanti saya jelaskan contoh soal, penerapan contoh soal-soalnya. Nah, gimana? Udah dicatat kan? Sekarang kita ke penerapan dari kalimatnya. Apa benar sih rumus yang kita tadi itu udah betul untuk diterapkan atau belum? Nah, yang pertama itu dari kalimat positifnya. Nah, ini adalah untuk penggunaan we. We sendiri itu verb satunya tidak pakai s, jadi benar. Ini adalah objeknya, ini keterangannya. Yang kedua adalah subjek plus to be plus stop to be plus verb s plus complement. Nah, untuk yang interrogatifnya adalah I, subject plus do plus not plus verb 1 plus objek. Nah, benar kan? Jadi kenapa pakai do? Karena subjeknya adalah I. Do nanti untuk they, we, I sama you. Nah, terus contoh untuk yang interrogatifnya. Nah, do you like English? Do, karena subjeknya you, subjek, verb 1 sama objek. Nah, untuk menjawabnya itu cukup mudah. Menjawabnya itu cukup yes, I do, atau no, I do not. Nah, lalu contoh untuk yang fakta seputar ilmu pengetahuan alam atau tentang geografi sendiri tadi gimana? Untuk ilmu pengetahuan alam sama geografi itu pasti menggunakan simple present tense. Misal
the sun itu subjek, rises itu verb S, from S itu adalah complement object. Nah, jadi kenapa pakai S? Karena the sun itu adalah kata kerjanya adalah it, jadi it rises from the S atau the sun rises from. Nah, sama seperti ini, water boils at 7 degrees Celsius. Ini kan jadi pasti, dan ini juga pasti, jadi pakainya simple present tense. Nah, untuk contoh yang terakhir adalah kayak udah pasti juga, yaitu kayak menerangkan kayak keterangan gitu. Nah, kayak gini, my uncle live in Garut. Ya kan kayak udah pasti juga, kayak suatu udah dari dulu gitu. Jadi juga pakainya present tense, my uncle di subject, verb S sama keterangan. Nah, itu saya harap semuanya paham. Nah, lalu apa sih assignment-nya? Kalian harus bikin 6 kalimat, 2 positif, 2 negatif, dan 2 interrogatif. Saya tunggu 15 menit, nanti kalian bisa presentasikan pekerjaan kalian di depan kelas. Nah, sudah pada masuk kan? Sekarang kita akan mereview apa yang sudah kita pelajari tadi. Tadi itu kita belajar apa sih? Simple present tense. Simple present tense itu fungsinya apa sih? Nah, simple present tense itu berfungsi untuk menyatakan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang atau repeatedly, kegiatan yang berdasarkan kebiasaan atau habitually, untuk menyatakan secara sentences atau kalimat tentang ilmu pengetahuan alam maupun geografi. Nah, polanya simple present tense tadi itu apa aja? Untuk positif yaitu subject plus verb S or AS dan object. Untuk positif subject plus to be, to be-nya itu apa tadi? Is, am, are plus complement. Nah, untuk negatif apa aja? Subject plus do or does plus not plus object, subject plus to be, is, am, are plus not plus complement. Interrogative do or does plus subject plus verb plus object, is, am, are plus subject plus complement. Nah, ini tadi rumusnya. Terus karena kita nah selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang simple present tense, tetapi untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari atau daily activity. Nah, untuk tugas minggu depan itu simpel aja. Kalian cukup mempelajari tentang contoh-contoh penerapan dialog dalam percakapan sehari-hari. Oke? Jadi selama di rumah itu kalian tetap masih harus belajar. Kalian belajar apapun, baik membaca buku ataupun berita-berita seputar info-info terbaru, kalian tetap masih bisa harus menambah pengetahuan kalian dan tetap terus belajar. Nah, dan jangan lupa untuk tetap menjaga social distancing, physical distancing untuk menghindari COVID-19. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.